Lydia Hermawati 22. Follow now. Septiali Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Septiali Channel. Ini lanjutan di part 1. Kita lanjut ke part 2 ya. Kita keliling kota Bandung. Tentunya kita berada di alun-alun Bandung. Kita merasakan kesejukan kota Bandung di pagi hari. Masya Allah, tabarakallah. Sejuk sekali, segar udaranya. Nah, kita ini bersama-sama jalan-jalan keliling di alun-alun kota Bandung. Ini kita tuh mau mencari sarapan dulu karena kita sampai kota Bandung itu jam 6:35. Jadi kita harus sarapan. Tontonin terus ya Septiali Channel. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan loncengnya ya. Terima kasih. Nah, kita ini berada di Masjid Alun-Alun Bandung. Kita istirahat dulu di sini sambil menunggu anak-anak sedang jajan. Seperti biasa, anak-anak pasti suka sekali jajan, gitu ya. Turun naik gitu tuh maksudnya teh. Nah, di sini kita istirahat dulu makan karena kalau alun Bandung itu sepertinya wajib sekali nih makan cuanki. Ini kesukaan anak-anak dan kesukaan ayahnya. Kita sekarang lanjut mencari sarapan. Sekalian anak-anak ingin pergi ke Panword. Video bocan nih mah. Enggak.
Mau apa bun? Mau nasi? Situ duduk tuh di situ tuh. Itu nggak di lantai. Di situ. Hmm? Mam lagi. Kenapa jadi tetehnya yang naik? Cemok. Give it to me like
Di sini juga saya melihat ada baju untuk Demija dan Tepija, jadi saya beli. Nah, ini kita mau naik bandros. Sebelum kita naik bandros, Demija dan Tepija makan es krim dulu. Biasa jajan. Nah, ini kita sedang jalan menuju bandrosnya. Kalau naik bandros itu per orang itu harganya 20.000, tetapi kita sudah keliling Bandung, jadi kita tahu sejarah kota Bandung karena nanti akan dijelaskan oleh tutornya. Seru banget deh pokoknya kita naik bandros itu keliling kota Bandung. Masya Allah, selain sejuk indah juga, dan kita tahu sejarah yang ada di Bandung gitu. Pokoknya kalau ke Bandung itu wajib deh naik ini, keliling kota Bandung, seru. Oke, selamat menyaksikan videonya. Kita jadi paham sejarah yang ada di Bandung. Saksikan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun, mampes. Baik, selamat pagi, selamat datang di kota Bandung. Terima kasih juga telah naik bandros ya, Bandung Tour on Bus, yang memang diambil dari makanan tradisional di kota Bandung yang bernama yang sama ya, bandros juga. Namun memang kepanjangannya berbeda ya. Kalau bandros makanan itu atau kue itu memang diambil dari saat membuatnya, yaitu di Banjur Ngajorojo. Baik, kita akan keliling-keliling kota Bandung dan saya akan coba ceritakan sekilas mengenai sejarah kota Bandung. Namun sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nendi dari HPI ya, Himpunan Pariwisata Indonesia. Dan di depan kita ini ada antrian dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang tentunya akan membawa bandros kita ini ya keliling kota Bandung. Baik, selama perjalanan ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, minimal silakan memakai maskernya, yang bawa hand sanitizer silakan dipakai sebelum dan sesudah menaiki bandros ini. Yang mau foto video dipersilakan juga, asal jangan melewati batas besi-besi yang ada di kanan kirinya ya, apalagi anak-anak mungkin tidak sengaja mengeluarkan anggota badannya yang sangat berbahaya. Baik, kita coba ceritakan di sini Jalan Bancai. Di sini di depan kita ada penjara atau situs penjara Bancainya di depan sebelah kanan kita ini. Nah, ini Bung Karno pernah masuk ke penjara ini selama beberapa bulan ya. Karena di sana ada Bung Karno juga tuh yang sedang duduk, dan di samping kanannya itu ada replika dari ruangan penjaranya yang memang untuk tahanan politik ya, itu ada di lantai 2. Nah, ternyata kita bisa bayangkan nih. Jadi ruko-ruko, toko-toko yang ada di sini dulunya adalah sebuah komplek penjara yang ada 2 lantai. Yang atas untuk khusus tahanan politik dan bagian bawahnya untuk tahanan yang orang-orang biasa ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat juga nanti di depan sebelah kanan itu ada menara pengawasnya yang ada 4 dulunya, sekarang disisakan 1 ya. Nah, yang ini yang ada gambar badutnya ya, bukan gambar badaknya. Ada juga masjid yang kita bisa lihat nih, sangat unik juga, berwarna merah dan putih seperti kelenteng. Ini disebut Masjid Al-Imtizaz yang artinya pembauran. Kalau sebelah kiri kita ya, kita bisa lihat itu ada pasar Cikapundung yang menjual barang-barang antik juga barang-barang elektronik. Kenapa disebut Cikapundung? Karena memang ada di atas atau di samping Sungai Cikapundung. Dan pertanyaannya, kenapa disebut Cikapundung? Ada yang tahu di sini?
bukan dari Pundungan ya, atau Baperan bahasa Sundanya, bukan dari. Jadi memang dulu tuh banyak sekali pohon-pohon kapundung ternyata. Ada tahu pohon kapundung seperti apa? Katanya sih buahnya seperti lengkeng ya, yang sekarang masih ada di kaki Gunung Malabar kalau ke sana. Baik, kita mau masuk ini. Lancar banget ya kalau pagi di Bandung nih. Sekarang sudah masuk Jalan Braga. Kalau tadi ke sebelah kanan di sana disebut Braga pendek, kalau yang sini disebut dengan Braga panjang. Dengan ciri khasnya bagian bawahnya kita bisa lihat ya, ini tidak pakai aspal, tapi pakai batuan khusus yang didatangkan langsung dari pegunungan Merapi. Ya, jadi di Bandung ini ada beberapa jalan ya, mungkin 3 jalan ya bisa disebutkan di sini. Braga ada di Cibadak, ya, dengan ada di tadi Jalan Soekarno. Nah itu tidak pakai aspal ya, supaya memang menjadi tempat wisata foto-foto yang baik. Di sini juga sama, lihat gedung-gedung kanan kirinya ya. Bahkan di sebelah kiri ini ada kampung tradisionalnya dari Jalan Braga ini. Di sana banyak juga tempat-tempat foto-foto ya, makanan-makanan yang tradisional dan lain-lain. Sebelah kiri kanan kita di sini ada Maison Bouquet yang dibangun pada tahun 1923 dengan makanan menu-menunya dari Prancis karena dimiliki oleh orang Prancis ya, meskipun nama depannya Maison atau tempat tinggalnya ya itu dari bahasa Belanda. Braga sendiri ini dalam salah satu sumber diambil memang dari bahasa Sunda ya, karena dulu noni-noni Belanda sering lalu-lalang di sini memamerkan apa yang dia pakai, maka orang Sunda di sini menyebutnya ngumbaraga katanya ya, memamerkan apa yang dia pakai, dan jadilah nama Braga ya, nama jalan yang kita lewati dari sini. Baik, selanjutnya kita memasuki Jalan Sunia Raja. Kalau sebelah kanan tadi Center Point ya, di situ juga memang peninggalan Belanda yang didesain oleh Schumacher. Ya, beliau adalah arsitek kawakan yang ada di Kota Bandung, guru besar dari ITB. Kalau di sini nanti di depan kita akan melihat ada jembatan yang di atas kepala kita bisa dilewati oleh kereta api. Yang dalam bahasa Belanda istilahnya adalah viaduk ya. Nah di sini pakai V awalnya, tapi orang Sunda nyebutnya tak jadi pakai P ya, viaduk katanya. Kalau di sebelah kiri sana, di sana ada tugu ya, patung-patung dari tentara pelajar juga tentara Raswi. Ada juga keretanya di sana, kendaraan berwarna hitam yang bernama Sigombar. Sigombar itu adalah kereta yang pertama kali datang ke Kota Bandung. Nah, kalau di sini tadi ada pengajian ya, pengajian dari sentral yaitu yang Persatuan Islam ya. Jadi kalau pagi ditutup sekitar sampai jam 7 jam 8. Nah, kalau ke sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada gedung Indonesia Menggugat. Yang mana Bung Karno di sini dulu diadili ya, karena dulu disebut dengan Lanram atau kantor pengadilan. Setelah beberapa bulan di penjara Banjai, beliau menuliskan pledoi dan dibacakan pledoinya atau pembelaannya di kantor pengadilan tersebut. Nah, pledoinya tersebut terdengar sampai ke luar negeri, bahkan ya seantero dunia, mengubah apapun ya, kemerdekaan dan lain-lain. Bahkan jalan yang kita lewati ini menjadi jalan perintis kemerdekaan. Baik, selanjutnya kita lihat sebelah kanan kita. Nah, di sini ada taman, ya, taman yang dulu pernah disebut dengan ini Taman Raja, karena memang menjadi tempat mainnya anak-anak raja, ya, yang sekolahnya memang ada di sekitar sini. Dan sekarang karena menjadi kantor dari Wali Kota Bandung, ya, yang Kang Yana sekarang tuh, makanya sekarang disebut dengan Balai Kota ya, Taman Balai Kota, Balkon, yang dulunya disebut juga Kopi Pakuis, karena dulu menjadi gudang dari kopi-kopi yang dimiliki oleh Andreas the Builder. Kalau ke sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada Masjid Al-Ukhwah ya, yang menjadi masjidnya. Ya ini untuk Balai Kota ini ya, orang-orang PNS-nya di situ untuk beribadah. Kalau sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada tugu berwarna abu. Nah, itu adalah tugu Sister City ya. Orang Bandung juga mungkin kurang tahu. Itu tugu apa? Itu Sister City bekerja sama dengan kota Petaling Jaya di Malaysia. Sedangkan yang di depan sebelah kanan ini
ini dengan kota Texas di Amerika Serikat. Ya, jadi memang Bandung itu bekerja sama dengan lebih dari 30 kota ya di dunia ini, tentunya untuk memajukan kotanya masing-masing. Baik, sebelah kanan kita ini ada rumah dinas dari Pangdam Siliwangi yang tentunya kita bisa lihat ya sangat mewah. Ada taman tersendiri, bahkan kalau kita masuk di dalamnya ada fasilitas olahraga yang lengkap, bahkan sampai ada kolam renang. Ini dulunya dimiliki oleh Andres de Wilde yang tadi memiliki Coffee Factories atau balkon tadi. Juga beliau adalah seorang juragan tanah di kota Bandung, juga juragan perkebunan yang tadi menghasilkan kopi dan lain-lain. Selanjutnya kita memasuki jalan LLRE Marta Dinata atau ya Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Yang orang Bandung lebih kenal dengan jalan ini disebut dengan Jalan Riau ya. Dan kemudian yang sebelah kanan kita di situ ada yang namanya mall elektronik terbesar ya di kota Bandung bernama BWC, Bandung Electronic Center. Di seberangnya pun ada toko buku yang besar juga yaitu Gramedia. Dan kalau kita di Jalan Merdeka di sampingnya itu ada BIP Bandung Indah Plaza yang menjadi mall pertama yang dibangun di kota Bandung, karena memang dibangun di akhir tahun 90-an ya, dan diresmikan pada awal tahun 90-an. Selanjutnya kita masuki Jalan Insinyur Haji Juanda yang tentunya lebih kenal dengan Jalan Dago juga, karena sebelah kanan kita, kanan kiri di sini dulunya adalah rumah-rumah orang-orang Belanda ya. Tadi sebelah kanan itu ada The Jackler atau Villa 3 warna. Selain ada 3 lantai, itu pun ya terinspirasi namanya dari bendera Belanda yang ada 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru ya. Selama penjajahan atau pendudukan Belanda itu dihuni langsung oleh arsiteknya bernama Sir Albert. Namun saat pendudukan Jepang itu beralih fungsi menjadi kantor berita, kantor dari ini ya, Radio Domei ya. Nah, saat kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, sehari setelahnya itu diambil alih oleh tentara pelajar di kota Bandung untuk merelaikan ya rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Makanya tadi kita lihat sebelah kiri ya ada taman radio namanya. Tentunya itu untuk mengingatkan kepada peristiwa yang sangat penting sehingga Indonesia lebih dikenal ya dengan cepat menjadi negara yang merdeka. Baik, Dago sendiri ini juga sama ya seperti Jalan Braga tadi, memang diambil dari bahasa Sunda. Jadi Dago ini dulunya adalah hutan belantara yang memang orang-orang Dago sebelum melewati hutan belantara ini saling menunggu dulu di atas. Nah, kegiatan saling menunggu di atas itu ya supaya bisa bareng-bareng melewati hutan yang sangat seram pada saat itu adalah istilahnya siling adagoan atau padago-dago, dan akhirnya jadikanlah nama jalannya Jalan Dago. Selanjutnya kita memasuki jalan di Penogoro nih. Kini kita bisa bicara kuliner ya. Ada Mang Dadeng ya, kocok Mang Dadeng dan lain-lain. Di sana juga ada Padang Merdeka. Dan yang paling unik yang dikenal sudah sampai ke Jakarta bahkan luar Bandung, sebelah kanan kita ya, di sana ada yang namanya Kampung Gempol. Di sana yang terkenal kalau pagi-pagi adanya kupat tahu gempol, tapi yang lebih dikenal lebih dulu yaitu ada namanya roti gempol ya. Di sana bisa kalau main pagi-pagi segini yang olahraga, yang lari-lari ya, ataupun hanya sekedar untuk cari makanan sarapan bisa. Nah, di sini juga kita bisa lihat sebelah kiri ada warung makan nasi bancakan yang memang membawa kita ke masa lalu ya, yang pernah makan di alasi piring seng atau piring kaleng bisa lihat di sana. Baik, sekarang kita sudah di area gazebo. Ya, gazebo ini sudah dikenal juga, namun tidak banyak orang yang tahu kepanjangan dari gazebo. Ada yang tahu kepanjangan gazebo apa? Ada yang bilang katanya ganteng-ganteng suka ibu-ibu, katanya. Betul tidak? Tidak ya. Yang betul adalah Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara, karena memang ya gazebo ini dulunya adalah tempat sepak bola orang-orang yang bekerja di gedung sate ataupun orang Belanda lokal juga ya di sini.
tempatnya. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat nih ada gedung sate. Kenapa disebut gedung sate? Karena orang Sunda lihat di bagian atasnya ada ornamen seperti sate ya. Kalau namanya yang asli dulu tuh disebut dengan gedung GB atau HB katanya ya, Government Berjiwan. Karena susah menyebutkannya, pernah disebut gedung HB orang Sunda dulu ya. Namun masih kurang diingat juga ya, karena ada seperti tusuk sate di atasnya disebutlah gedung sate. Namun jika kita lihat lebih dekat, bagian atasnya itu bukanlah tusuk sate, tapi itu penangkal petir ya. Bulatan-bulatannya itu ada 6, yang itu adalah kuncup bunga lotus yang terbalik ternyata. Bunga lotus itu bunga yang memang diakui ya kesuciannya dari agama yang pada saat itu. Nah, kenapa ada 6 bulatannya? Itu melambangkan 6 juta gulden biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung sate ini. Bagian utamanya dan bagian sayap kanan, karena bagian sayap kiri itu nyusul ya. Kita bisa lihat di Google misalkan gedung sate, pasti yang terlihat awalnya itu ada gedung utama dengan bagian kanannya ini. Dan memang dibangun selama 4 tahun, 1920 sampai 1924 ya. Dengan arsiteknya adalah Tuan Gerber ya. Gerber ini arsitek muda yang memang menyatukan ya, arsitek Eropa juga arsitek Sunda. Bahkan saking menghormati budaya Sunda, maka gedung sate ini memang dihadapkan ke Gunung Keramat yang dulu dikenal dengan Gunung Sunda. Namun sekarang tinggal kakinya ya, kaki Gunung Sundanya itu menjadi Gunung Tangkuban Parahu sekarang. Nah, gedung sate ini juga sekarang bagian utamanya dipakai oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil dengan wakilnya UU ya, Bapak UU. Nah, kalau sebelah kanannya ini, sayap kanannya ini sekarang dipakai oleh PT Telkom. Dan bagian belakangnya itu oleh PT Kantor Pos, yang memang di basementnya itu ada namanya museum Kantor Pos yang bisa dimasuki secara gratis. Namun belum tahu ya kalau sekarang sudah bisa dibuka lagi untuk umum atau tidak, karena berkaitan dengan pandemi yang sebelumnya melanda Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali yang berdagang ya. Padahal dulunya di Gasibu itu memang penuh sesak dan disterilisasikan, lalu dialihkan ke taman-taman yang ada di itu ya, dekat Monumen Perjuangan. Namun karena tidak tertampung di sinilah ya, di sekitaran Taman Lansia, Taman Lanjut Usia, Taman Masa Depan kita semua katanya ya. Dan di sini pun disebut-sebut sebagai taman teraman di dunia. Kenapa? Karena kita lihat yang jaganya adalah dinosaurus ya. Tuh, ada yang dinosaurus yang sedang menganga katanya. Nah, di sini juga ada shelternya dari Bandros. Nah, di sebelah kanan kita ini ada shelter Bandros. Ya, disebut shelter geologi Gasibu juga tidak apa-apa, karena di sebelahnya langsung kita lihat ada museum geologi. Museum ini sama ya umurnya dengan gedung sate, dibangun 1920 juga, dan umurnya di 2020 kemarin sudah genap 100 tahun. Dengan sampai 2002 sekarang, dan memang sudah 100 lebih ya. Kemarin kesini. Selanjutnya sebelah kiri kita ini ada gedung Dwi-warna. Kalau tadi orang Belanda menyebut rekor ya, di sana 3 warna, ini 2 warna. Karena dulu Bung Karno melihat bagian atasnya berwarna merah dan bawahnya putih ya. Dan itu pernah menjadi tempat sekretariat dari Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada gedung RRI ini ya, Radio Republik Indonesia, radio pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Namun di Indonesia ini radio yaitu Pusat Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat ya, sempat menjadi masjid termewah pada saat itu, saat setelah dibangunnya, karena keramik-keramiknya itu saking beningnya katanya seperti ada airnya ya, seperti itu. Dan sekarang menempati masih ya masjid besar kedua yang sudah dipakai. Tapi kalau yang belum dipakai ada ya, yang paling besar sekarang tuh di area Gede Bage ya, itu Masjid Al-Jabbar. Dan itu akan menggeser semuanya ya, menjadi kalau nanti diresmikan. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di sini kanan kiri kita masih ada ya bangunan-bangunan orang-orang Belanda yang dulunya bekerja di gedung sate dan sekarang dijadikan tempat-tempat bisnis ya, dan lain-lainnya juga.
Dan di depan kita bisa lihat kalau sebelah kanan itu nyambung tadi ke bagian depannya taman lansia ya. Ini di belakang sini. Di sana masih banyak pedagang juga kita bisa lihat, dan di situ ada tempat naik kuda, sewa kuda ya untuk anak-anak, adik-adik yang mau nyewa kuda di situ boleh ya untuk sendiri-sendiri ataupun dengan keluarga naik delmannya. Nah kalau sebelah kanan kiri kita ini disebut dengan ini ya pasar kaget biasa ya, yang memang tuh di sebelah sananya juga ada taman Cibenying, atau disebut dengan taman robot. Ada robot yang berwarna kuning dan hijau. Dan tadi kita lihat ada panser yang dibuat oleh PT Pindad ya, yang ada di kota Bandung. Adapun yang sebelah kanan kita ini ada di balik para pedagang ya, tentunya di sana ada SMA Negeri 20 Kota Bandung, yang katanya itu adalah sekolahnya Dilan sama Milea ya, pada tahun 90-an. Dan itu memang menempati bangunan juga, bangunan heritage yang umurnya lebih dari 50 tahun, yang memang dilindungi oleh peraturan daerah di kota Bandung. Dan orang-orang Eropa pada waktu itu, tapi tentunya belum jadi masjid dulu ya. Dulu adalah taman yang di tengahnya juga ada tugu, yaitu tugu telekomunikasi yang dibangun oleh Belanda saat ya Belanda bisa menyambungkan telepon dari Bandung ke Belanda ataupun sebaliknya. Dan tentunya bukan dengan teknologi yang sekarang ya. Dulu itu teknologi yang paling canggih yaitu disambungkan dengan sinyal radio. Sinyal radio tentunya memerlukan pemancar yang sangat besar yang dibangun oleh Belanda itu di kaki Gunung Malabar. Ya, tepatnya ada di bukit atau Gunung Puntang ya. Di sana lebarnya ataupun diameternya bisa sampai 2 km dan tingginya bisa sampai 500 meter. Dan itu menjadi, ini kita bisa lihat nih banyak sekali para pedagang ya, kuliner juga. Tadi kita lihat di sana bakso Sultan, ada angkringan rakyat ya. Nah, di sini juga ada Jawa Timuran. Sebelah kanan kita bisa lihat masakan Jepang juga, ada shikaku ya, dengan kelebihan rasa tuh seafoodnya. Nah kalau siang di sana ada cumi, adanya mie ayam dari Kota Malang yang sempat viral juga dengan abang-abang ganteng yang menjadi pelayannya. Adapun yang sebelah kiri kita nih, ini juga ada lomi dan bakmi lombok yang kalau siang itu bisa waiting list ya, apalagi di hari libur seperti ini, jam makan siang sudah itu kita bisa nunggu dulu karena ngantri. Bukan hanya yang naik motor ya, yang nanti, tapi yang naik mobil parkir di kanan kirinya lalu membeli ke sana. Baik, selanjutnya di depan kita ini ada Jalan Aceh. Ya, Jalan Aceh ini termasuk jalan yang panjang juga ya, berbatasan dengan Jalan LR Marta Dinata di belakang kita sana, dan di seberang di depan kita itu berbatasan dengan Jalan Wastu Kencana tadi ya. Bahkan bisa langsung lurus ke sana ke pendoponya ya, atau gedung Pakuan. Nah, Jalan Aceh ini di dekat sini kita bisa lihat ya, rumah yang terkenal dulunya itu dengan keangkerannya nih. Ada rumah kentang sebelah kanan kita. Dan dibangun pada tahun 1908 ya, sesuai dengan namanya tuh. Kentang 1908 yang dulunya angker. Begitu juga yang ada di sebelah kirinya ini nih, yang sekarang sudah bagus ya. Karena mungkin sering dikomentarin di Bantos ini ya. Dulunya gedung kentang ini di sini. Baik, selanjutnya di depan sebelah kiri tuh. Di sana ada banyak alutsista atau alat-alat tempur ya, milik yang dulu disebut dengan Yarbus, yaitu tempat pameran dulunya orang-orang Belanda ya, pebisnisnya mengadakan pameran di sini. Dan di seberangnya ini ada lapangan Saparua ya, terus Saparuanya juga ada. Dan di sampingnya ini ada Taman Maluku, ada 2 spot untuk bermain anak-anak tuh ya. Ada juga untuk bersantai-santai untuk orang dewasanya, namun hati-hati jika hujan besar apalagi anginnya, karena ranting-rantingnya sangat besar juga. Di sampingnya ada Jalan Seram ya, katanya. Ini dulunya kalau malam-malam gelap boy katanya. Tapi kalau kita lihat dari peta Indonesia, Nusantara ini bagian timurnya ada Pulau Seram, ada Pulau Maluku, ada Pulau Saparua ya, yang sama-sama berdampingan tuh, seperti lokasi yang kita lewati tadi. Selanjutnya kita bisa lihat sebelah kiri kita, di sini ada
ya, gedung Sabau namanya, yang dulu menjadi detasemen markas ya peperangannya orang-orang Belanda. Kenapa disebut Sabau? Karena memang ini dulunya dibangun di atas tanah seukuran Sabau, atau sekarang itu sekitar 1 hektaran ya. Jadi kita setelah naik bandros keliling kota Bandung, kita lanjut pergi ke Fun World ya. Anak-anak ingin bermain di Fun World karena katanya asik main di sana. Anak-anak itu paling suka itu ya seperti itu, mandi bola, games, permainan-permainan seperti itu. Rata-rata anak-anak suka. Nah, kita pergi ke Fun World yang dekat dengan alun-alun Bandung. Jadi kita tinggal jalan. Enaknya kita jalan-jalan ke alun-alun Bandung itu dekat sekali dengan permainan anak-anak, dekat dengan pasar baru. Nah, kita masuk langsung ke Fun World-nya. Anak-anak udah gembira aja. Tadi kita main di luar, sekarang kita masuk ke dalam. Luar dalam juga tetap sejuk ya. Kota Bandung itu sejuk maupun segimana panas segimanapun maksudnya ya, maaf. Panas segimanapun tetap ada dingin-dinginnya gitu. Ya itulah Bandung. Kita naik ke lantai 1 sampai kita naik ke lantai 6 tempat Fun World-nya itu. Mohon maaf ya, suaranya agak bindeng gitu karena emang lagi flu. Maaf juga bicaranya jadi terpotong-potong, terbata-bata. Lagi nggak enak gitu tenggorokan dan hidungnya. Di atas sini kan. Ada nggak? Ada foto. Mana? Kalau sambil makan aja tuh ada tuh. Mana ya? Nah, di sini kita bayar itu 170 3 kaus kaki. Jadi yang mendampingi itu suami saya. Yang masuk permainan itu Demija, Tepija dan suami saya. Jadi harga 170 itu sudah sama kaus kaki ya dan pendampingnya. Di sini saya menunggu di tempat tunggu. Jadi sudah disediakan tempat duduk untuk menunggu anak-anak kalau bermain. Hanya saja disesalkan di tempat nunggu itu tidak ada
colokan listrik ya, top kontaknya, jadi tidak bisa ngecas. Kalau disediakan lebih bagus deh, saran saya. Semoga masukan saya diterima, karena ketika di sana saya memberi masukan, jadi disediakan stop kontak. Enak kan kalau ada stop kontak sambil ngecas, sambil main, sambil menunggu anak. Ada makanan pula. Masya Allah, mantap dah pokoknya. Anak-anak happy juga di sini, bahagia juga. Tempatnya bersih walaupun ramai karena memang hari libur, jadi ramai sekali pengunjungnya, tapi tetap mereka itu enjoy sekali. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna be shopping. It's my life. I need money. Yeah. Tempat bermainnya lumayan luas, jadi banyak pilihannya anak itu. Tidak akan jenuh, pasti akan betah. Dan enaknya itu kalau misalkan kita mau keluar, mau istirahat dulu, mau makan dulu, itu bisa kembali lagi, asal jangan dicopot gelang pengenalnya gitu. Nanti kalau kita misalkan izin mau keluar itu boleh, asal jangan dicopot gelang pengenalnya. Jadi kita bisa keluar dulu, setelah makan kita bisa kembali lagi tanpa harus bayar lagi kedua kalinya gitu. Jadi bisa istirahat, bisa permainan lagi. Di sini banyak sekali macam-macam permainan. Demija itu cepat sekali jalannya, larinya, makannya juga cepat. Ini anak Masya Allah aktif sekali. Jadi kitanya harus bisa menyesuaikan. Itu tandanya kalau anak aktif itu berarti anaknya sehat. Alhamdulillah. Seru sekali lihat Demija dan Tepija bermain. Serasa saya kembali seperti anak-anak lagi. Jadi saya ikut-ikutan main, gantian sama ayahnya. Ayo masuk.
Oke, cukup sekian video kali ini di part 2. Semoga bisa merekomendate liburan sekolahnya. Bisa pergi dari stasiun Purwakarta ke stasiun Bandung, atau dari stasiun Cikampek ke stasiun Bandung, atau stasiun manapun yang mau ke Bandung. Oke, jangan lupa ya subscribe ya, karena subscribe itu nggak bayar. Terus dukung channel Septiali ya. Terima kasih. Salam sayang dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next factory video. Bye bye. Tuh. Itu tete. Iya. Satu, Bu. Satu. Nih. Ya. Satu, Bu. Hijau, hijau.
satu, Bu. Hore. Ya. Makasih. Thanks for watching, salam sehat selalu, see you next video part 3.